فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para bapak yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kajian risalah Kalimah Al-Ikhlas karya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Masih lanjutan memaknai dan memahami konsekuensi dari ucapan La ilaha illallah yang sejatinya itu tidak hanya sekadar ucapan belaka, melainkan harus direalisasikan dengan konsekuensi akidah yang benar dan amalan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebagian ahli tauhid yang berdosa ya dari api neraka dikarenakan mereka masih memiliki konsekuensi la ilaha illallah. Dan hadis-hadis menunjukkan ampunan-ampunan Allah terhadap orang yang berucap la ilaha illallah. Namun juga hadis-hadis lain menunjukkan adanya ancaman untuk siapapun, baik mukminin atau selainnya, akan api neraka jika melakukan dosa-dosa A, B, C dan seterusnya. Maka kita lanjutkan pandangan para ulama tentang ini. Berkata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa qalat ta'ifatu minal ulama, sebagian golongan dari kalangan ulama mengatakan al-muradu min hadhil ahadits an la ilaha illallah sababun lidukhul jannati wan najati minan nar wa muqtadun lidzalik. Yang dimaksud dari hadis ini bahwasanya la ilaha illallah itu adalah sebab masuknya seseorang ke surga. La ilaha illallah sebab selamatnya seseorang dari api neraka. Ya. Dan juga la ilaha illallah memberikan konsekuensi untuk itu, menjadi penyebab dan konsekuensinya adalah selamat dari neraka, masuk ke surga. Walakin al-muqtadi la ya'malu 'amalahu illa bistijma'i syurutihi wa intifa'i mawani'ihi. Tetapi namanya konsekuensi atau hal yang memberikan konsekuensi, hal yang menjadi penyebab, tidak mungkin atau tidak akan terrealisir kecuali dengan dikumpulkannya syarat-syaratnya dan tiadanya pencegahnya gitu loh. Dari segala hal yang memiliki akibat, akibat itu tidak akan terwujud kecuali syarat-syarat terwujudnya akibat itu ada. Syarat-syarat terwujudnya akibat itu ada. Dan tidak ada yang mencegah terjadinya akibat itu. Saya kasih contoh.
di antara sebab lahirnya anak adalah jima. Ya, di antara sebab atau bahkan sebab pertama ya lahirnya setelah takdir Allah Azza wa Jalla tentunya. Sebab pertama secara kauni, secara proses keduniaan untuk lahirnya manusia adalah jima, itu paling awal. Ya. Insya Allah akan ada jadi anak gitu kan. Tapi untuk benar jadi anak, walaupun sebab ini telah terrealisir, untuk jadi anak sebagai konsekuensi dari jima harus memenuhi kriteria dan syarat, dan tidak ada penghalang. Gitu. Ya. Apa syaratnya? Mungkin kualitas spermanya bagus misalnya. Ya. Atau mungkin di antara penyebabnya, di antara syaratnya misalnya terjadi di masa subur. Ya. Bukan di masa haid misalnya, yang mana itu tidak boleh melakukan jima. Nah, itu terwujud penyebabnya. Ya. Dan tidak adanya penghalang untuk adanya anak. Misalnya kemandulan, itu kan penghalang. Kemandulan. Ya. Kemudian stres. Ya, itu bisa menghalangi menghalangi adanya anak gitu ya. Atau tadinya ada anak, udah ada nih, tapi karena stres, tekanan dan beban hidup akhirnya keguguran. Waalaikumsalam. Nah, ini kan penghalang. Memang sudah melakukan sebabnya yaitu jima, tapi karena ada penghalang nggak bisa. Sebab masuk surga, la ilaha illallah, mengucapkan itu. Tapi kan masih ada proses-prosesnya, sebab-sebab yang berikutnya gitu loh, yang mendukung konsekuensi la ilaha illallah itu terwujud gitu, harus ada sebab lainnya. Dan tidak ada penghalangnya, di antaranya kekufuran, syirik besar, gitu kan? Nah, begitu. Faqad yatakhallafu anhu muqtadahu li fawati syartin min syuruti aw li wujudi mani'. Boleh jadi konsekuensinya itu hilang gara-gara tidak ada syaratnya atau tidak adanya atau adanya penghalang. Wa hadza qaulul Hasan wa Wahab bin Munabbih wa huwa al-Azhar. Ini ada perkataan Al-Hasan Al-Basri dan Wahab bin Munabbih, dan ini yang lebih tepat, lebih zahir gitu, lebih benar. Artinya betul Nabi SAW mengatakan tentang la ilaha illallah, konsekuensi masuk surga, selamat dari api neraka dan seterusnya. Tetapi apakah la ilaha illallah selesai gitu? Tidak ada sebab-sebab lainnya yang bisa membuat terdukungnya masuk surga? Atau jangan-jangan ada penghalang? Nah gitu. Jadi orang ketika mengatakan la ilaha illallah tidak serta-merta langsung merasa aman, karena usianya masih panjang, masih ada posibilitas dia melakukan hal-hal yang mencegah diri masuk surga. Ya, begitu. Nah, wa qala al-Hasan lil Farzdaq wa huwa yadfanu imra'atah. Berkata Al-Hasan kepada seseorang bernama Al-Farzdaq, ya pernah ini masyhur sebenarnya Farzdaq. Ya namanya Farzdaq. Ya sekarang ada enggak anak-anak namanya Farzdaq ya. Panggilannya apa? Jedak. Kan enggak enak, makanya enggak ada. Ya kalau Al-Hasan memang bagus, nama itu salah satu nama yang paling bagus karena namanya udah bagus, Hasan, ya gitu. Iya. Iya. Nah, Farzdaq berkata Al-Hasan Al-Basri kepada Farzdaq, dan Farzdaq ini sedang mengubur istrinya dalam prosesi pemakaman. Maka kata Al-Hasan, ma a'dadta li hadzal yaum, apa yang wahai Farzdaq, apa yang kau persiapkan untuk hari ini, maksudnya kematianmu, apa yang kau persiapkan untuk kematianmu? Nih istrimu sudah wafat, apa yang kau persiapkan?
Ya. Jadi kita itu kalau ngeliat orang wafat itu mungkin sebaiknya ya lebih afdal sebagai ibroh ya. Jadikan wafat itu sebagai ibroh, sewafat orang lain kita udah siap-siap apa gitu. Gak apa-apa kita nanya ke teman kita atau nanya pada diri sendiri ketika di pemakaman, akhi, lihat fulan telah wafat meninggalkan kita. Apa yang telah kita persiapkan? Beliau udah duluan. Ya. Pak Sunyoto almarhum rahimahullah sudah duluan. Apa yang kita persiapkan untuk hari kematian nanti? Gitu. Warisan itu akan menjadi harta orang lain. Enggak, yang kita siapkan untuk diri kita setelah wafat ini. Maka kata Farazdaq ketika dia tanya gitu, dia bilang, "Syahadatu an la ilaha illallah mundu 70 sanah." Saya sudah mempersiapkan syahadat la ilaha illallah semenjak 70 tahun lalu. Jadi selama 70 tahun saya sudah mempersiapkan nanti kalau mati bekal saya adalah la ilaha illallah. Maka berkata Al-Hasan, "Na'am." Betul sih kalau bahasa kita gitu. Betul sih. Na'am di sini dengan maksud apa? Benar, ini benar. Oke, benar, tapi sebentar. Inna li la ilaha illallah syurutan. Sesungguhnya la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Betul engkau itu mempersiapkan kalimat la ilaha illallah supaya masuk surga, terhindar dari neraka. Iya, itu cita-cita semua orang. Tapi kalimat ini memiliki syarat-syarat. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, fa iyyaka wa qadfal muhsanah. Maka jauhilah olehmu wahai Farazdaq qadf, yaitu menuding zina kepada perempuan yang terjaga kehormatannya. Ya. Itu nasihat Al-Hasan Al-Basri kepada Farazdaq ini. Betul, kamu siapkan la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah itu ada syaratnya. Wahai Farazdaq, jauhilah menuding perempuan baik-baik sebagai pezina atau pelacur. Ya. Kenapa Al-Hasan Al-Basri mencontohkan dan mengkhususkan misal di antara misal-misal maksiat dan hal berdosa lainnya, kok qadfal muhsanat untuk Farazdaq ini, yaitu menuding perempuan baik-baik kehormatannya dituding sebagai pezina gitu loh. Maka wallahu alam dikhususkan oleh Hasan khusus Farazdaq ini karena apa? Karena Farazdaq ini ahli bahasa yang kadang Farazdaq ini punya musuh, punya saingan. Dan yang dikenal ada Farazdaq ini kalau berada di dalam khusumah, yaitu khusumah itu perseteruan dengan suatu pihak, walaupun perdebatan dan semisalnya, dia memiliki kefajiran. Wa idza khasama fajara. Itu kalau punya masalah sama orang lain itu berlaku fajir, curang dalam menimbang dan dalam menjuluki gitu loh. Kayak gini, Al-Farazdaq itu ketika ada masalah sama orang, maka Farazdaq akan ngejelek-jelekin istrinya. Gitu Pak. Ibarat kayak anak-anak ini, kayak anak-anak mungkin dulu kita seperti itu mungkin. Antara anak-anak SD atau apa, ya. Kita misalnya waktu masih SD atau SMP ada masalah sama teman sekelas. Dia bikin kesel kita. Tapi yang kita serang bapaknya. Nakal lu, dasar bapak lu tuh. Dan bapaknya yang kena, bapaknya kegigit lidahnya di rumah. Artinya ketika kita ada masalah sama seorang, cukup orang itu yang kita berhadapan dengannya dan kita permasalahan, jangan nyamber-nyamber ke keluarganya. Dan itu merupakan kefajiran gitu loh, dalam berkhusumah, dalam berseteru, itu kecurangan, tidak seimbang, tidak adil, tidak fair. Nah, ini lebih buruk lagi kalau memusuhi seterunya dengan cara menuding istrinya itu
pelacur, telah berzina, perempuan nakal, padahal nggak ada urusan sama dia dan juga nggak sesuai kenyataan, dan ini berbahaya. Ini termasuk di antara dosa besar. Bahkan ada hukum had untuk hal ini, ada hukum khusus untuk hal ini, dosa besar. Nah, Al Hasan mengingatkan kepada Farozdak, engkau bilang saya itu selama 70 tahun mempersiapkan untuk kematian ini la ilaha illallah. Benar sih, la ilaha illallah itu bisa berkonsekuensi masuk surga, terhindar dari api neraka. Tapi ada dosa engkau yang bisa menjadi penghalang masuk surga, yaitu dosa besar ini gitu. Artinya apa? Ternyata dosa itu bisa menjadi pembatal konsekuensi la ilaha illallah, bukan pembatal la ilaha illallah ya. Dosa ada yang bisa menjadi pembatal la ilaha illallah, ada yang bisa menjadi pembatal konsekuensi la ilaha illallah saja. Kalau dosa ini membatalkan la ilaha illallah, maka otomatis dia keluar dari Islam dan konsekuensi la ilaha illallah enggak ada. Seperti apa? Syirik besar, kekufuran, bercanda dengan bahasa-bahasa yang jelas kufur, atau mempermainkan ayat dengan mencandai syariat Allah Azza wa Jalla. Maka walaupun dia mengatakan la ilaha illallah, walaupun tadi habis tahlilan bahkan, tapi habis itu dia bercanda dan mengejek ayat Allah, maka ini membatalkan la ilaha illallah, membatalkannya. Alih-alih konsekuensinya ya lebih-lebih. Dan ada pula dosa-dosa yang memang tidak membatalkan la ilaha illallah dari segi keimanan, tetapi membatalkan kesempurnaan konsekuensinya. Yakni dia masih harus dapat beban di akhirat, dihisab, yang belum tentu Allah ampuni, walaupun mungkin, tapi belum tentu Allah ampuni, sehingga masuk ke neraka terlebih dahulu. Kan konsekuensi nggak sempurna. Memang ujung-ujungnya masuk surga betul, tetapi gara-gara dosa dia jadi tidak sempurna langsung, melainkan harus ditatar dulu di neraka. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, taib. Waruya anhu, dikatakan tentang Al Hasan Al Basri masih ketemu Al Farozdak nih. Dalam riwayat lain, ketika Farozdak menjawab pertanyaan Al Hasan Al Basri, apa yang kau persiapkan wahai Farozdak untuk hari kematianmu? Maka Farozdak bilang, sejak 70 tahun lalu saya sudah siapin la ilaha illallah gitu. Maka kata Al Hasan Al Basri, na'am, hadza al-amud fa aina at-tunub. Ya. Ini adalah al-amud. Fa aina at-tunub. Nah, ini tunub ini ana masih tadi membaca, dia arti dari tunub itu apa ya? Yang jadi kan kayak pondasi gitu loh. Kan amud itu tiang gitu loh. Kalau tenda, kita kan namanya tenda tuh kan ada tali yang ini Pak, apa namanya ya? Pasak ya. Nah, itu tunub itu. Tali yang ini yang nguatin supaya tiang ini tetap berdiri tegak gitu loh. Ya, pasak ya, pasak dan talinya. Nah, ini tunub ini. Semua peralatan ini tunub. Ya, walaupun memang nggak pakai dasar harus digali tiang terus digali, enggak. Mungkin tiang kalau khaimah atau tenda itu memerlukan pasak tunub ya, asas lah. Kalau misalnya untuk bangunan kayak gini mungkin asasnya, pondasinya supaya tetap tegak. Betul, kalimat la ilaha illallah itu ketegakan ya. Tapi yang mana ya tiang yang tegak itu membutuhkan pondasi, asas atau pasak atau semisalnya. Yang mana yang menguatkan ini adalah apa? Amalan, konsekuensinya amalannya apa gitu loh. Jadi jangan sampai tiang ini sudah tegak dengan la ilaha illallah namun dihancurkan dengan maksiat. Wa qila lil Hasan, ada orang berkata kepada Al Hasan Al Basri, inna nasan yaqul man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Wahai Al Hasan, orang-orang pada bilang siapa yang berkata la ilaha illallah dia masuk surga.
Maka Al-Hasan Al-Basri menambahkan, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa farduha dakhala jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah kemudian menunaikan hak la ilaha illallah, menunaikan kewajiban la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Artinya la ilaha illallah ini berarti bukan sebenarnya punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, bukan cuma sekadar bicara. Ya. Walaupun dalam Islam ketika kita melihat seseorang mengatakan la ilaha illallah, kita vonis dia muslim. Artinya enggak kita kafirkan, tetapi untuk dirinya yang mengatakan la ilaha illallah, kalau emang mau selamat jangan cuma perkataannya saja la ilaha illallah. La ilaha illallah tapi enggak mau salat. La ilaha illallah tapi enggak mau zakat. La ilaha illallah tapi enggak mau haji. Dan gak pernah mau umrah. La ilaha illallah tapi kalau puasa di warkop. Puasanya di warkop. Hijrah dulu ke warkop yang jauh supaya gak dikenal. Coba bulan puasa itu, warkop-warkop itu siang hari lebih laris daripada di luar Ramadan. Tanya Pak, tapi mereka gak bakal ngaku. Cuman kalau kita lihat, perhatiin, misal Bapak perhatiin nih, mungkin rumahnya dekat warkop atau semisal itu, atau semisal ya warkop gitu ya. Di hari biasa jam segini siang biasanya nggak ada orang, nggak ada visitor, nggak ada pengunjung, nggak ada pembeli. Coba di bulan Ramadan dari hari pertama, apalagi hari menjelang Lebaran itu makin banyak itu di siang hari di balik tirai kayak pengantin mereka malu-malu. Lagi ngapain? Lagi iftar. Lagi iftar. Buka puasa bersama, Pak. Sayangnya mereka lupa kalau ini masih jam 12 siang. Makanya Bapak datang ingetin, belum maghrib, belum beduk. Oh iya ya, kira ini beduk maghrib, ternyata beduk zuhur gitu. Lagi pada iftar. Ya. Apakah kemudian kita bilang kepada ente itu muslim bukan? Pasti ngaku muslim. La ilaha illallah enggak? La ilaha illallah. Lah, la ilaha illallah tapi cuma omongan doang. Ini mana amalannya? Gitu loh. Nanti kalau antum mati sediakan apa? Persiapannya apa? Saya persiapan la ilaha illallah. La ilaha illallah persiapkan. Iya, tapi hati-hati. Ini amal-amal ini yang bisa menggugurkan kesempurnaan ucapan Anda. Walaupun enggak sampai dikafirkan, tetapi bisa menjadi penghalang konsekuensi la ilaha illallah, yaitu masuk surga. Bisa menjadi penghalang. Wa qala Wahab bin Munabbih liman sa'alahu. Ada orang yang bertanya kepada Wahab bin Munabbih, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Maka kata Wahab bin Munabbih, bala, that's right, benar. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Betul, la ilaha illallah itu kuncinya surga. Tetapi tidaklah ada kunci melainkan pasti punya gigi. Enggak? Bergerigi pasti. Nah, fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan fatahalaka. Kalau engkau datang dengan kunci dan itu ada giginya, khusus kunci itu, khusus bagian pintu itu, maka itu akan terbuka karena giginya sepas. Ya bukan hanya sebatas yang penting ada geriginya, yang penting ya yang benar adalah yang sesuai dengan gembok itu, maka akan terbuka. Wa illa lam yuftah lak atau lam yaftah lak. Kalau kamu datang dengan kunci tapi enggak punya gigi, atau beda ini kunci bukan gigi yang sama, gigi yang sesuai dengan pintu itu, maka enggak bakal terbuka. Biasanya begitu. Anda misalnya punya kunci la ilaha illallah dan giginya adalah amalan-amalannya. Ya. Wa hadzal hadis Nabi SAW, inna miftahal jannati la ilaha illallah, sesungguhnya kunci surga adalah la ilaha illallah, itu hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang munqati', terputus sebenarnya, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu.
Beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Idza sa'alaka ahlul Yamani 'an miftahil jannah faqul syahadatu an la ilaha illallah." Jika orang-orang Yaman bertanya kepada engkau tentang kunci surga, maka katakanlah kunci surga adalah la ilaha illallah. Iya, betul. Tapi tadi Al-Hasan Al-Basri, kemudian Wahab bin Munabbih dan lainnya menjelaskan bahwasanya la yakfi mujarrad an-nutq, tidak cukup cuman bicara doang, atau bahasa kita sekarang omdo. Ya, cuman la ilaha illallah doang enggak cukup untuk menyelamatkan kita gitu. Jika tidak ada amalan atau jika ada penghalang. Kemudian wa yadullu ala sihhati hadzal qaul, di antara yang menunjukkan benarnya pendapat ini adalah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rattaba dukhulal jannati 'ala al-a'mali salihati fi katsirin minan nusus, bahwasanya Nabi SAW mengurutkan masuk surga, ya, mengkonsekuensikan masuk surga di atas amal-amal saleh dalam banyak dari nas-nas, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, anna rajulan qala, ada seseorang berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, beritahu saya amalan yang membuat saya masuk surga, yang memasukkan saya ke surga. Maka kata Nabi SAW, ta'budullah la tusyrik bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun. Amalan. Wa tuqimus shalah, tunaikanlah salat. Amalan. Wa tu'tiz zakah, tunaikanlah zakat. Amalan. Wa tasilur rahim, silaturahimlah. Amalan. Semua 4 amalan ini menyembah Allah semata, tauhid, menunaikan salat, menunaikan zakat, silaturahim, ini memasukkan seseorang ke surga. Ya. Maka enggak bisa orang merasa aman, saya sih la ilaha illallah aja, tapi dia enggak pernah silaturahim. Saya sih la ilaha illallah, yang penting kan la ilaha illallah, jangan suka ngafirin orang lah. Nah gitu loh, sensian. Yang penting kan saya kan la ilaha illallah, KTP saya Islam loh, saya sama seperti Anda, saya Muslim loh, tapi enggak pernah sholat. Muslim dari mana? Gitu kan. Dan yang sekarang banyak, saya Muslim loh, tapi enggak zakat. Padahal wajib atasnya zakat. Mungkin bukan zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan lebih simpel cuma, ya enggak? Dan lebih simpel secara takaran, ya. Karena kan takarannya udah baku gitu loh. Lebih simpel dalam segi tanggung jawab juga. Karena kalau seorang bapak menafkahi anak istrinya, bejubel anaknya 8, istrinya 1 atau 2 atau 3 atau 4, maka bapak ini yang bertanggung jawab untuk menafkahi, menzakat fitrahkan mereka semua, karena tanggungan dia itu loh. Gitu kan? Lebih simpel. Tapi seorang bapak itu juga harus punya andil untuk mencerdaskan dan mendidik istrinya dan anak-anaknya supaya tahu zakat fitrah. Minimal menugaskan mereka untuk membeli berasnya gitu loh, supaya ngerti Pak. Jangan, ya anak yang udah gede, kalau anak masih kecil mah nggak bakal ngerti. Tapi yang udah remaja itu buatlah mereka tuh paham. Ya, sertakan mereka dalam prosesi zakat fitrah. Minimal apa? Suruh mereka nih tolong beliin beras per ini supaya punya pengalaman, tahu ternyata ini zakat fitrah. Coba kalau anak-anak dari usia kecil sampai tua enggak mau oleh orang tuanya, orang tuanya yang beliin dan salurin. Anaknya enggak pernah tahu, anaknya lagi main PS di rental. Enggak tahu apa-apa. Anaknya cuma tahu buka puasa pakai kolak, udah gitu dong taunya. Nanti ketika gede, apalagi berumah tangga, lupa kalau harus zakat. Ketika udah hari-hari terakhir Ramadan, ditanya sama bininya, "Bang, enggak zakat, Bang." "Zakat apaan?"
Ya salam zakat fitrah. Oh, ya udah ntar bilang babe. Lagi-lagi apa? Babenya, padahal babenya udah tidur di kuburan, udah meninggal maksudnya. Lah kau terus gimana tuh? Nah, gitu. Nah, oke, zakat fitrah malah lebih simpel, apalagi yang lebih simpel aja. Ada sebagian kaum muslimin muda-mudi yang nggak ngerti, apalagi zakat mal, zakat perdagangan, yang tabungannya banyak tapi nggak pernah zakatin, banyak kayak gitu, banyak karena nggak ngerti, nggak tahu kalau mereka wajib, dan ancamannya berat loh itu. Ntar disetrika loh punggungnya itu di akhirat kalau nggak menaikkan zakat. Dan kata Nabi SAW, nanti orang yang tidak menunaikan zakat padahal wajib atasnya zakat, maka nanti lehernya akan dililit oleh ular yang disebut suja, berbisa, mengerikan, dan kepala ular itu botak. Botaknya itu karena saking gelembung racunnya itu, parahnya racunnya, jelek sekali racunnya, berbisanya itu buruk sekali, sampai si ular pemilik racun ini aja sampai terkena efek dari busuknya racun itu gitu, sampai botak gitu kepalanya. Karena gelembung racunnya ular itu kan biasanya kelenjarnya tuh di ini, Pak. Saya bukan ular jadi nggak bisa gimana ya, diginilah ya gitulah, belek aja lah sendiri ularnya ya begitu, gara-gara nggak menunaikan zakat. Tuh katanya la ilaha illallah tapi tetap terancam kalau nggak menunaikan zakat, kayak gini jadinya. Zakat perdagangan atau zakat mal ini yang paling banyak ya, karena zakat pertanian nggak semua orang petani, apalagi orang kota jarang petani. Dan zakat peternakan, misal Bapak menginvest atau memiliki peternakan di Bogor dan biasanya panennya pas hari-hari gini nih gitu kan. Misal Bapak membeli 100 ekor kambing dan menitipkan ke seseorang untuk diurus, orang kampung, tolong urus nih, saya gaji engkau 2 juta per bulan, tapi 100 kambing ini tolong gembala urus dan perbaiki urusan mereka lah gitu. Ini kan berarti miliknya, dan ini kan kambing-kambing ini buat apa? Apakah buat koleksi? Enggak kan, buat usaha kan? Iya. Bukan buat selfie barang kan, tapi buat usaha. Kena zakat enggak? Kena zakat, tapi enggak peduli. Tuh. Nah, silaturahim juga ya, silaturahim itu yang menyebabkan masuk surga. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata seorang pria bilang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tolong tunjukkan pada saya suatu amalan yang kalau saya amalkan itu amalan, saya bakal masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Ta'budullah la tusyrik bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun. Wa tuqimus shalatal maktubah, tunaikanlah salat fardu. Wa tu'tiz zakatal mafruḍah, tunaikanlah zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan, dan puasa Ramadanlah. Apa kata pria itu? Kata pria itu, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza syai'an wa la anqusu minhu. Demi Allah, saya nggak bakal nambah lagi selain amalan tadi, dan saya nggak bakal ngurangin. Saya cuma bisa amalan tadi aja, kelas. Maka kata Nabi SAW apa? Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Siapa yang pengen melihat seorang penghuni surga, calon penghuni surga ya, maka lihatlah orang ini. Enggak diberitakan ini sahabatnya siapa. Dalam redaksi lain, dakhalal jannata in sadaq ya. Dia akan masuk surga kalau dia benar ngomongnya kayak gitu. Yaitu tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, menunaikan salat dan zakat. Berarti tidak hanya la ilaha illallah saja, melainkan itu miftah, kunci yang ada giginya, itu amalan yang merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Bashir bin Al-Khasasiyah, beliau berkata, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam li ubayyi'ah." Saya datangi Nabi SAW untuk berbaiat padanya sebagai pemimpin.
Fashtarata alayya, maka Nabi SAW memberikan syarat kepadaku sebagai bayat. Syaratnya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat dulu ucapkan. Dan syarat kedua wa an uqim as-salat, yaitu tunaikan salat. Syarat ketiga wa an utiyaz zakat, supaya saya menunaikan zakat. Syarat keempat wa an hujjah hajjatul Islam. Syarat keempat yaitu haji. Syarat kelima wa an asuma Ramadan. Yang kelima itu puasa Ramadan. Syarat keenam wa an ujahid fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Jadi 6 syarat. Kalau misalnya kamu membayat wahai Bashir, maka tunaikan 6 syarat ini. Maka Bashir berkata, "Ya Rasulullah, amma thnataini fa wallahi ma utiquhuma." Ya Rasulullah, ada 2 yang demi Allah saya enggak bisa. Saya enggak kuat ya Rasulullah. 2 ini saya enggak kuat. Apa? Al jihad was sadaqah. Saya enggak kuat untuk jihad, saya enggak kuat untuk zakat, kata dia. Kata Bashir bin Khasasiyah. Faqabada Rasulullah SAW yadahu thumma harrakaha. Maka Rasulullah langsung pegang tangannya Bashir, terus digerakin. Serius gitu. Fala jihad wala sadaqah wa bima tadkhulu al jannata idzan. Kamu enggak jihad, enggak juga sedekah, terus dengan apa kamu bisa masuk surga? Ya, ketakutan kan? Nah, ini berarti kan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Salat ya. Kemudian apa tadi? Zakat enggak, haji siap. Puasa Ramadan? Iya. Kemudian jihad enggak. Dari 6 itu 2 doang gitu loh. Dan padahal yang paling pertama kan syahadat la ilaha illallah gitu loh. Tapi dia 2 itu enggak bisa, yaitu apa tadi? Jihad dan sedekah, zakat. Kamu enggak mau jihad, enggak mau zakat, terus mau masuk surga pakai apa? Dan Bashir ini enggak mengatakan ya Rasulullah kan cukup la ilaha illallah. Enggak ngomong gitu kan? Karena tahu bahwasanya la ilaha illallah saja tidak cukup, melainkan harus amalkan semua konsekuensi ini. Maka kata Bashir bin Khasasiyah, ya Rasulullah, ana ubayyi'uk. Ya Rasulullah, ya saya nurut, saya bayat kamu dengan 6 persyaratan itu. Fabaya'tuhu alaihinna kullihin. Fa fi hadzal hadits, kata Ibnu Rajab, di hadis ini menunjukkan annal jihada was sadaqata syartun fi dukhulil jannati ma'a husulit tauhid was salati was siyam wal hajj. Bahwa saya jihad dan zakat merupakan syarat masuk surga bersamaan dengan adanya tauhid, la ilaha illallah, salat, puasa, haji. Begitu. Ya. Gimana, Pak? Bisa dipahami Mas sekalian? Maka oke, benar la ilaha illallah itu jaminan secara lafal dan secara makna dan secara konsekuensi, tapi ya tentu amalan kita apa setelah itu gitu loh. Modalnya apa setelah itu? Sebabnya apa setelah itu? Jangan kita merasa aman dengan hanya la ilaha illallah saja, bicara la ilaha illallah tapi dosanya ngalir. Berarti ini berarti apa? Ucapannya itu kurang gimana ya? Kayak seseorang tuh ngomongnya baik terus tapi kelakuannya jelek gitu loh. Enggak sesuai gitu loh kelakuan dengan ucapannya. Ya. Ada soal enggak sampai sini jemaah? Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bertanya tentang seseorang yang diangkat oleh Allah dari neraka dengan sebutan jahanam ya Ustaz. Ya. Nah, dalam sebuah kajian tersebut mungkin ada sedikit titik di Iman. Nah, walau alam waktu itu Ustaz tersebut mengatakan mungkin saat dia mengucapkan itu di KUA, saat apa namanya, saat menikah gitu loh Ustaz. Oh. Nah, Waktu nikah. sangatnya maksudnya kisah tersebut hanya dongeng atau Loh, itu hadis Nabi, Pak. Hadis Nabi bukan dongeng.
Oh enggak, kalau jahanamiyunnya iya. Ya. Nah, tapi maksudnya dikaitkan dengan yang KUA. gitu, artinya mungkin dia menyebut itu saat Itu candaan apa? candaan aja ya. Ustaz. Candaan aja, Pak. Ya masa berarti dia cuma sekali itu doang ngomong syahadat pas KUA doang pas nikah, sisanya nggak pernah sholat gitu. Nah, maksud saya tuh kaitannya antara jahanamiyun itu tuh sebenarnya apakah yang dengan tidak adanya tadi kan la ilaha illallah kan adalah kunci surga saya. Ya. Dan itu ada di gigi-giginya gitu. Ya, di ya, giginya tadi ada menyebutkan kalau misalnya bait itu sampai 6 gitu. Begini loh, Pak. Penjelasannya gimana sih? Sekarang. Ya, Afik. Ada beberapa hal yang harus ditata dulu nih. Jahannamiyun itu adalah alumni Jahannam. Mau dia seberapa lama kayak di neraka, yang penting udah keluar itu Jahannamiyun gitu loh. Ada yang cuma sebentar ke neraka langsung balik menuju ke surga, ya ini alumni juga gitu, lulusan Jahannam. Dan disebut Jahannam ini kapan? Di surga nanti disebut oleh penghuni surga itu Jahannamiyun. Karena di mukanya itu black, hitam, bukan hitam kebakar ya, hitam bekas asap neraka. Karena wajahnya itu tidak terjilat api neraka. Ya, kenapa? Karena bekas sujud. Nah, orang yang paling terakhir keluar dari neraka itu, atau yang udah lama di neraka tapi Allah Subhanahu wa taala perkenankan keluar karena ada setitik, selembar, sekerat kecil ya dari iman. Ya, artinya dosa orang ini banyak banget dan tidak Allah ampuni sehingga Allah telah azab dia. Tapi sebelum dia keluar kita azan dulu. Ya, silakan. Baik, penjelasannya bagaimana kok bisa hanya setitik iman ada padanya padahal di dosa yang banyak. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini sebenarnya. Tapi yang pasti yang absolut orang ini masih muslim mukmin. Hanya dosanya itu melampaui amalan seluruhnya. Jadi boleh jadi amalannya rata-rata hancur gara-gara dosanya itu. Namun tidak sampai membuat dia keluar dari Islam. Adapun kalau misalnya memang dia mengucapkan la ilaha illallah dan tidak sholat sama sekali, maka pastilah nggak bakal dikeluarin dari neraka karena kafir. Berarti orang ini masih sholat gitu loh. Ya, masih sholat. Tapi boleh jadi sholatnya bolong-bolong mungkin, atau sah secara fikih, namun tidak ada pahala sama sekali. Mungkin karena pecandu khamar. Kan orang kalau minum khamar 40 malam tidak diterima sholatnya. Sah secara fikih, tidak ada pahalanya, nggak ada nilai gitu loh. Cuman sah doang gitu loh. Cuman untuk menghindari azab meninggalkan sholat gitu aja. Tapi dia bisa aja tetap mendapatkan dosa karena masih belum taubat dari minum khamr. Atau dia suka datang ke dukun nanya-nanya atau peramal. Walaupun mungkin nggak sampai keluar dari Islam, tapi itu nggak diterima sholatnya 40 hari. Pecandu khamar, setiap weekend dia minum khamar. Nah ini sholatnya nggak sholatnya sia-sia. Sholatnya tidak membuat dia melindungi diri dari al-fahsya wal munkar sehingga dosanya banyak, tapi dia masih beriman. Dia nggak meninggalkan sholat, enggak, dia sholat atau bolong-bolong sholatnya, tapi dia sholat, tapi nggak ada artinya. Yang tersisa cuma apa? Dia masih percaya la ilaha illallah gitu. Seperti itu. Jadi nggak sampai keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam pastinya
Bahkan keluar dari Islam, Pak, orang punya amalan sebesar apapun dan diterima, amalnya bagus gitu loh. Namun suatu ketika dia karena pergaulan atau media sosial atau apa, akhirnya dia melakukan syirik akbar yang mana itu membuat dia keluar dari Islam. Jadi amalannya sia-sia. Nah, ini malah lebih parah. Tapi Allah Maha Adil kok. Allah Maha Adil. Kita nggak tahu cerita orang masing-masing, tapi Allah Maha Adil. Seperti itu, Pak. Ya, masih ada di kalbunya sebiji dzarrah dari iman. Artinya dia masih la ilaha illallah. Cuman amalan dari la ilaha illallah ini enggak ada yang benar gitu loh. Tapi dia memang benar meyakini la ilaha illallah. Apakah dia berbuat syirik? Ya, dia mungkin berbuat syirik kecil. Apakah dia berbuat syirik besar? Bisa jadi dia membuat syirik besar tapi masih diberi udzur karena dia jahil, bisa aja. Bisa aja. Karena sebagian dari syirik besar itu pelakunya diberi udzur karena jahil. Begitu. Tapi ya itu akan berefek juga kepada imannya pastinya. Walaupun diberi udzur kejahilan tidak dikafirkan, tetapi berefek kepada downgrade iman. Namun jangan pernah ada orang yang membuat dirinya meminimalisir seperti ini. Gak apa-apa lah saya kayak gini, yang penting la ilaha illallah. Kan siapa tahu walaupun masuk neraka dulu, siapa tahu akhir-akhir at the end saya ke surga lagi. Gak boleh kayak gitu. Itu meremehkan neraka. Seseorang dikhawatirkan malah dia justru kalau meremehkan neraka malah bisa jadi takutnya keluar dari Islam karena merasa neraka itu gak ada apa-apa gitu loh. Karena itu mental Yahudi, meremehkan neraka itu mental Yahudi. Kata orang Yahudi, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kata orang Yahudi, kami itu kalaupun masuk neraka itu enggak bakal menjilat kami kecuali paling berapa hari doang. Gitu kata orang Yahudi. Ya, padahal selamanya bagi yang kafir. Allahu a'lam, seperti itu, Pak. Ada lagi jemaah? Bapak, silakan. Enggak ada. Ibu-ibu ada enggak, Ibu? Ada. Ini suara apa? Ketokan ini. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salah satu kunci masuk surga itu kan la ilaha illallah. Kunci paling utamanya, Pak. Itu kan tauhid uluhiyah. Betul. Kira-kira pelajaran apa gitu ya, karena bukan tauhid rububiyah gitu. Pelajaran apa? Pelajaran apa yang terkandung di situ? Pelajaran apa yang terkandung pada ya. Kenapa bukan tauhid rububiyah gitu? Iya. Baik. Pelajaran apa yang berkaitan dengan tauhid rububiyah? Uluhiyah apa rububiyah? Ya. Oh gitu. Kenapa bukan rububiyah? Itu pertanyaannya, bukan pelajaran apa. Apa hikmahnya kok uluhiyah? Oh. Ya itu, oke. Jadi pahami dulu Pak makna jadi pertanyaannya adalah la ilaha illallah kan uluhiyah ya, bukan rububiyah. Kenapa kok uluhiyah ya, bukan rububiyah ya, gitu kan? Itu kan maksudnya. Mari kita pahami dulu makna rububiyah dan makna uluhiyah. Rububiyah itu ketuhanan, divinitas, yaitu berkaitan dengan kekuasaan dan perbuatannya. Adapun uluhiyah maka ini berkaitan dengan persembahan terhadapnya. Artinya rububiyah itu materi rububiyah, pelajaran tentang rububiyah Allah itu adalah segala hal tentang Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah menciptakan, Allah mentakdirkan, Allah memberi rezeki, Allah menahan ini, menguasai itu, ya. Adapun uluhiyah, maka makna uluhiyah adalah ibadah. Dan yang melakukan ibadah bukan Allah, melainkan Allah adalah objek ibadah. Berarti yang melakukannya siapa? Manusia dan jin dan malaikat. Maka tauhid uluhiyah disebut tauhid ibadah.
Kalau tauhid rububiyah itu materinya tentang Allah dan asma sifatnya. Adapun ubudiyah atau uluhiyah atau ibadah, maka materi tentang perbuatan hamba terhadap Allah, tentang Allah. Perbuatan hamba terhadap Allah, bukan tentang Allah Ta'alanya. Faham gak Pak? Begitu. Jadi tauhid rububiyah itu berkaitan dengan Allah dan af'alnya, Allah dan perbuatan-perbuatannya. Adapun tauhid uluhiyah atau ubudiyah berkaitan dengan manusia dan perbuatannya terhadap Allah gitu. Dan la ilaha illallah, kenapa kok tauhid uluhiyah? Karena la ilaha illallah artinya adalah la ilaha. Ilaha di sini maknanya adalah ma'bud, yang disembah. Iya. Yang disembah. Makna lebih tepat, tiada yang berhak disembah selain Allah, bukan tiada Tuhan selain Allah. Makna lebih tepat, tiada yang berhak disembah selain Allah. Nah, maka la ilaha illallah ini disebut kalimat tauhid, bukan kalimat rububiyah. Kalimat tauhid, kalimat ikhlas. Makanya disebut ini sekarang risalah kalimat ikhlas. Karena memurnikan ibadah manusia hanya untuk Allah, itu ikhlas. Ikhlas itu beda dengan ikhlas versi bahasa Indonesia. Ikhlas versi bahasa Indonesia ada dua macam ya. Pertama ikhlas ubudiyah, yang kedua ikhlas ridha. Di Indonesia ya. Ikhlas ubudiyah berarti harus apa? Lillahi ta'ala. Gak usah ngomong saya ikhlas kok, enggak, itu enggak ikhlas ngomong. Surat Al-Ikhlas aja namanya surat Al-Ikhlas, tapi enggak ada lafal Al-Ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Karena jangan ngomong kalau ikhlas itu. Saya ikhlas, saya ikhlas. Saya ikhlas beneran ini. Urat. Iya. Iya. Ya. Adapun ikhlas makna kedua di bahasa Indonesia adalah ridha, bukan ikhlas artinya tulus lillahi ta'ala, ridha. Rela, rela. Rela itu belum tentu ikhlas ubudiyah lillahi ta'ala, belum tentu. Ya. Beda ikhlas itu. Ikhlas versi tauhid beda dengan ikhlas versi ridho Indonesia. Iya. Iya gitu. Enggak ada kembalian. Bapak ikhlas gak nih? Iya saya ikhlas. Ini ikhlas lillahi ta'ala enggak? Enggak, ini ridho rela namanya. Yang kadang-kadang cuma ngomongnya doang ikhlas. Pas balik ke mobil, laganya enggak ada kembalian, padahal emang aja tuh dia mau gopean gitu. Ini udah enggak ikhlas lillahi ta'ala dan enggak ridho pula. Nah, ini jangan ngomong ikhlas kayak gini mah. Jadi begitu. Maka kenapa la ilaha illallah tauhid uluhiyah? Karena la ilaha uluhiyah, ilaha. Lafalnya aja sama tuh, uluhiyah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kok difokuskan di Islam syahadat la ilaha illallah dari awal? Kenapa difokuskan la ilaha illallah gitu loh? Karena yang menjadi problematika manusia seluruhnya umumnya adalah di titik ini. Bukan di titik pengenalan tentang siapakah Allahnya. Itu fitrah. Orang pun mengakui gitu loh. Fir'aun tuh sebenarnya tahu Allah itu Rabb. Tapi masalahnya adalah orang-orang musyrik dan kafir enggak mau nyembah Allah gitu loh. Dan orang-orang muslim pun yang menyembah Allah enggak sepenuhnya ikhlas menyembah Allah. Kadang nyembah dunia, kadang nyembah perempuan, kadang nyembah duit, kadang ngarepin dari amalannya dunia. Nah ini gimana mau disebut la ilaha illallah dengan sempurna? Makanya itu. Begitu Pak ya? Nah, ada lagi Bapak-bapak? Oke, cukup? Ibu-ibu nggak ada ya, insyaallah ya, nggak ada tanya-pertanyaan. Kita cukup sampai sini insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan kajian fikih insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.